Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tabi pun. Perkenalkan, nama saya Chandra Budi Wijaya dengan NIM 122140093 dari program studi Teknik Informatika. Pada video kali ini, saya ingin memaparkan tentang hasil dari penelitian yang saya lakukan dengan judul Implementasi Teknologi Blockchain dalam Pengembangan Kwitansi pada Sistem Manajemen Kontrakan dengan studi kasus Humas Jaya Lampung Tengah. Dengan latar belakang, perkembangan teknologi digital menuntut adanya sistem manajemen kontrakan yang lebih efisien dan otomatis. Permasalahan utama yang sering muncul adalah kerentanan kwitansi konvensional terhadap pemalsuan serta keterlambatan pembayaran oleh penyewa yang menimbulkan ketidaknyamanan bagi semua pihak. Teknologi blockchain hadir sebagai solusi dengan sistem terdesentralisasi yang menjamin keamanan dan ketidakberubahan setiap transaksi, memungkinkan pembuatan ekwitansi yang aman dari manipulasi serta memudahkan proses audit. Penelitian ini berfokus pada studi kasus di Wijaya Property, Perum Kopkar Dwi Karya, Humas Jaya, Lampung Tengah, yang membutuhkan sistem pengelolaan pembayaran yang lebih efisien, pengembangan sistem manajemen kontrakan dengan fitur pengingat pembayaran otomatis, dan ekwitansi berbasis blockchain diharapkan dapat meningkatkan efisiensi operasional dan keamanan dalam pengelolaan properti. Di sini identifikasi masalah yang saya lakukan dengan proses identifikasi itu ada 3, yaitu observasi sistem kwitansi konvensional di Wijaya Property, analisis permasalahan yang ditemukan, identifikasi kebutuhan pengembangan sistem baru. Dengan temuan utama, yaitu keterlambatan pembayaran dengan indikasi proses manual yang masih memakan waktu. Lalu di sini ada solusi yang dibutuhkan, yaitu pengembangan sistem ekwitansi dengan karakteristik. Yang pertama itu lebih efisien dalam pengelolaan, yang kedua itu tingkat akurasi yang tinggi, yang ketiga itu transparansi dalam pencatatan. Dengan target capaian, mengatasi permasalahan sistem konvensional, meningkatkan kepuasan pelanggan, mengoptimalkan efisiensi operasional dari Wijaya Property. Di sini ada 4 rumusan masalah. Yang pertama itu bagaimana cara mengimplementasikan teknologi blockchain dalam pengembangan ekwitansi otomatis pada sistem manajemen kontrakan di Wijaya Property, Perum Kopkar Dwi Karya. Lalu yang kedua itu bagaimana tingkat keamanan dan keandalan ekwitansi berbasis blockchain dibandingkan dengan sistem ekwitansi konvensional di kawasan Humas Jaya, Lampung Tengah. Yang ketiga itu bagaimana pengaruh penggunaan ekwitansi berbasis blockchain terhadap transparansi dan kepercayaan pengguna sistem manajemen kontrakan di Wijaya Property. Lalu yang keempat itu bagaimana implementasi fitur pengingat pembayaran otomatis dapat membantu mengurangi keterlambatan pembayaran dalam sistem manajemen kontrakan. Lalu di sini ada 4 batasan masalah. Yang pertama itu penelitian ini hanya dilakukan pada properti Wijaya Property yang berada di Perum Kopkar Dwi Karya, Lampung Tengah. Yang kedua itu sistem yang dikembangkan mencakup manajemen pembayaran kontrakan, pengingat pembayaran otomatis, dan pembuatan ekwitansi otomatis menggunakan teknologi blockchain. Yang ketiga itu penggunaan teknologi blockchain dalam penelitian ini hanya diterapkan pada pencatatan dan pembuatan ekwitansi, bukan untuk pengelolaan daya penyewa secara menyeluruh. Yang keempat, pengujian keamanan hanya dilakukan pada aspek keamanan ekwitansi berbasis blockchain dan tidak mencakup seluruh infrastruktur dari sistem. Di sini ada 4 tujuan masalah, yaitu mengembangkan sistem manajemen kontrakan dengan fitur ekwitansi otomatis berbasis blockchain pada properti Wijaya di Perum Kopkar Dwi Karya. Yang kedua itu mengevaluasi keamanan dan keandalan ekwitansi berbasis blockchain dalam pengelolaan transaksi pembayaran. Yang ketiga itu meningkatkan transparansi dan kepercayaan pengguna terhadap bukti transaksi yang dihasilkan oleh sistem manajemen kontrakan berbasis blockchain. Lalu yang keempat itu mengembangkan fitur pengingat pembayaran otomatis untuk membantu pemilik properti dan penghuni dalam mengelola pembayaran secara tepat waktu. Di sini ada beberapa pertanyaan untuk wawancara dengan pemilik Wijaya Property. Di sini ada 6 jenis. Yang pertama itu ada profil, sistem pembayaran, manajemen data, kebutuhan sistem, keamanan, pelatihan, dan implementasi. Selanjutnya di sini ada kebutuhan fungsional. Di sini ada 8, yaitu autentikasi pengguna, pembuatan ekwitansi, verifikasi pembayaran, pengingat otomatis, riwayat transaksi, manajemen properti, validasi ekwitansi, dan ekspor data.
Tentunya selanjutnya di sini ada kebutuhan non fungsionalnya dari sistem. Di sini juga ada 8. Dengan kebutuhan pertama itu keamanan, performa, ketersediaan, skalabilitas, usabilitas, kompatibilitas, backup, dan audit trail. Di sini selanjutnya ada use case diagram yang menggambarkan interaksi antara aktor dengan sistem. Di sini ada 4 aktor. Yang pertama itu ada admin, yang kedua itu ada pemilik properti, terus yang ketiga itu ada pengelola, yang keempat tuh penyewa. Nah, di sini ada beberapa kegiatan atau interaksi yang bisa dilakukan oleh aktor ke sistem. Tetapi di sini harus melalui login terlebih dahulu. Selanjutnya di sini ada activity diagram. Di sini ada aktivitas diagram untuk manajemen pengguna yang digunakan untuk memanajemen pengguna dari sistem sendiri. Selanjutnya di sini ada diagram aktivitas untuk log pengguna. Selanjutnya di sini ada diagram aktivitas untuk konfigurasi sistem dan manajemen ekuitansi. Di sini untuk aktivitas manajemen ekuitansi sendiri itu untuk proses pembuatan dari kegiatan ekuitansi itu sendiri. Selanjutnya di sini ada aktivitas untuk manajemen properti. Nah, di sini diagram ini menunjukkan tentang alur untuk penyediaan atau pengadaan dari properti yang bisa disewa melalui Wijaya Property. Lalu selanjutnya di sini ada aktivitas diagram untuk pembayaran penyewa dan aktivitas untuk verifikasi pembayaran. Kedua ini untuk memverifikasi atau memvalidasi dari kegiatan pembayaran atau pemesanan dari properti dari Wijaya Property sendiri. Lalu di sini selanjutnya ada arsitektur blockchain. Di sini ada beberapa layer. Yang pertama itu client layer. Di sini ada mobile application dan dan web application. Selanjutnya ada application layer. Di sini ada REST API, authentication service, dan di dalam application layer itu ada core service-nya. Yang pertama itu notification service, yang kedua itu verification, yang ketiga itu transaction, yang keempat itu receipt, dan yang kelima itu adalah property service. Di sini selanjutnya ada external service yang digunakan untuk menunjang daripada notifikasi service sendiri. Yang pertama itu ada email service dan SMS gateway. Selanjutnya di dalam external service sendiri ada payment gateway yang menunjang untuk transaction service. Selanjutnya ada data layer berisi database dan case, dan yang terakhir di sini ada blockchain layer yaitu blockchain service serta smart contract atau ekuitansi itu sendiri. Selanjutnya di sini ada beberapa skema pengujian atau skenario. Yang pertama itu ada pengujian fungsional. Di sini ada 3 untuk login, generate ekuitansi, verifikasi ekuitansi. Dan di sini ada non fungsional yang mencakup performance, security, reliability, dan scalability. Oke, di sini kesimpulannya, penelitian ini mengidentifikasi permasalahan pada sistem ekuitansi konvensional di Wijaya Property yang meliputi kerentanan terhadap pemalsuan, manipulasi, dan keterlambatan pembayaran. Sebagai solusi, dikembangkan sistem ekuitansi berbasis blockchain dengan fitur pengingat pembayaran otomatis yang menerapkan pencatatan terdesentralisasi dan tidak dapat dimanipulasi. Implementasi sistem ini memberikan dampak positif berupa modernisasi manajemen kontrakan, peningkatan efisiensi operasional, penguatan keamanan transaksi, dan peningkatan kualitas layanan yang berujung pada kepuasan pelanggan serta pengelola dari Wijaya Property sendiri. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton.